kembali kita di dalam pembelajaran online kita. Hari ini kita masuk kepada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak ibu, kalau kita mendengar judul tema dan subtema ini, kita diajarkan untuk pertama sekali memahami makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Kita tahu makhluk hidup ya, termasuk kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun pada kesempatan ini kita hanya belajar tumbuhan dan hewan. Ya, untuk kita bisa peduli, kita harus memahami dulu apakah tumbuhan itu, ya, apa struktur tumbuhan dan sebagainya. Demikian juga hewan. Nah, pada subtema pertama ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Itu mari kita ikuti penjelasan berikut ya. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan yang dari bawah ya nah ibu, yang di dalam tanah yang warna coklat, yaitu merupakan akar. Nah, ada yang ke atas, memanjang ke atas ya, itu batang. Ada daun yang warna hijau, ada bunga yang di atas ya, dan ada buah. Kita akan belajar masing-masing bagian tersebut dan fungsi atau kegunaannya. Pertama kita akan belajar bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Nah, akar ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, rambut akar atau disebut dengan bulu akar, dan yang kedua, tudung akar. Fungsi akar adalah menegakkan batang dan menyerap air serta unsur hara di dalam tanah. Berdasarkan bentuknya, akar itu ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tegak berdiri di atas tanah. Nah, batang punya fungsinya yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, tempat pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang. Bagian daun itu ada 3, yaitu pertama tulang daun, tangkai daun, dan helai daun. Fungsi daun yang pertama sebagai alat pernapasan, yang kedua tempat penguapan, dan yang ketiga tempat fotosintesis. Berdasarkan jumlah helainya, daun itu ada 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunan tulang daunnya, daun itu ada daun dengan tulang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian yang dapat memperindah tumbuhan. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif dan penarik serangga untuk membantu penyerbukan. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga, itu sebagai penghubung antara bunga dan batang bunga. Kedua, kelopak bunga, yaitu sebagai bagian yang melindungi bunga saat masih kuncup. Ketiga, mahkota bunga. Bentuk mahkota sangat menarik dan berwarna-warni. Saat masih kuncup, mahkota terbungkus oleh kelopak bunga. Keempat, benang sari. Ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga, terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Yang kelima, putik. Itu sebagai alat kelamin betina pada bunga, terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Tangkai putik akan tumbuh menjadi bakal buah dan bakal biji. Proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel pada kepala putik. Berdasarkan jenisnya, bunga itu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan benang sari dan putik, bunga itu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dan kelima itu buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji.
Buah terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit buah, daging buah, dan biji. Biji adalah hasil pembuahan akibat penyerbukan antara putik dan serbuk sari. Biji terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit biji, lembaga atau keping, dan daun lembaga. Biji berdasarkan jumlah kepingannya terdiri dari biji monokotil dan biji dikotil. Baik anak ibu, kita sudah mendengar penjelasan dari bagian-bagian tubuh-tumbuhan. Apa saja itu? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, bagian-bagian ini sangat bermanfaat bagi manusia, ya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja itu? Contohnya akar, itu wortel ya untuk bahan makanan. Kedua, batang, itu tebu ya, sebagai bahan dasar membuat gula ya. Berikutnya daun, itu yang kita konsumsi sebagai sayur mayur di rumah. Bunga, ini yang dipakai manusia untuk merangkai bunga hidup pada pesta perkawinan atau pesta perjamuan lainnya. Buah dan biji, ini yang kita konsumsi ya, seperti buah alpukat, tomat, ya, biji seperti apa? Kacang. Nah, tumbuhan juga bermanfaat karena bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan kita untuk pernapasan. Nah, oksigen itu dihasilkan ketika proses fotosintesis. Nah, anak ibu, dengan demikian kita tahu betapa pentingnya tumbuhan itu bagi kehidupan manusia. Untuk itu, timbulkanlah sikap untuk menjaga tumbuhan, merawatnya, dan peduli terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebagai latihannya ibu akan memberikan soal melalui Google Form. Dikerjakan dengan benar ya. Dengan demikian, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk kesediaan anak-anak ibu belajar bersama di dalam pembelajaran daring kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatanmu, seringlah cuci tangan, bersih diri, jaga jarak, perhatikan makananmu, gizinya, dan juga jangan lupa berdoa. Sampai jumpa.